Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Akang gendang. Hai semuanya, buat yang baru nonton channel ini ataupun udah lama, selamat datang. So, sebelumnya di sini gue mau menjelaskan kalau di video Mr. kali ini adalah part kedua dari lanjutan video kemarin tentang Jonathan Galindo. Jadi di part 1 kemarin tuh gue lebih menjelaskan secara detail tentang siapa sih sebenarnya Jonathan Galindo ini dan apa aja permasalahannya sehingga diomongin sama banyak orang. Buat kalian yang belum nonton, bisa nonton dulu yang part 1 itu biar enak dan gak jadi miskom. Jadinya nyambung sama yang part 2 ini. Tapi sedikit highlight aja. Jadi memang semua berita tentang Jonathan Galindo ini sebenarnya ada kayak 3 bagian ya. Dimana bagian pertama adalah dirinya yang diketahui sebagai predator anak dan telah melakukan banyak banget kejahatan seksual serta tindakan kriminal. Lalu dia telah ditangkap akan hal tersebut. Dimana menurut kabar nih, dirinya ditangkap saat melakukan sebuah perampokan bersenjata pada tahun 2013. Tetapi sebenarnya berita itu pun, mohon maaf, agak kurang legit. Yang mana kalau benar itu adalah Jonathan Galindo yang sekarang nih lagi diomongin di tahun ini, itu adalah orang yang sama. Karena berita yang telah ditahan di 2013 itu juga muka aslinya nggak ada. Hanya catatan seperti ini aja. Jadi balik lagi ya, di sini gue nggak bisa bilang kalau Jonathan Galindo yang telah ditangkap di tahun 2013 kemarin adalah orang yang sama dengan Jonathan Galindo di video yang akan kita bahas kali ini. Nah, itu kan bagian yang pertama nih. Di bagian keduanya, ada cerita di mana seorang YouTuber bernama Carlos Name yang membuat sebuah konten dalam membahas kejahatan dari si Jonathan Galindo. Jadi gini, walaupun dia udah ditangkap di tahun 2013, nampaknya sosok dan karakter dari seorang Jonathan Galindo yang memang bisa dibilang unik tapi creepy banget ya, karena dia ini menyerupai karakter Goofy di serial Mickey Mouse, itu ditiru sama banyak orang dan menjadi kayak semacam ikon kejahatan. Hasilnya, banyak banget akun-akun yang mengatasnamakan jadi Jonathan Galindo ini. Dan ternyata semua akun-akun itu, ada satu akun yang dianggap asli nih, yang kabarnya masih suka meneror orang-orang. Jadi selain dia ini berperan sebagai predator anak, dia juga kerap memberikan sebuah challenge atau tantangan bagi siapa saja yang masuk ke akunnya dan berani untuk ngechat dia. Dimana tantangan-tantangan yang dia berikan ini dianggap bisa membahayakan nyawa karena terlalu ekstrim. Jadilah si Carlos Name ini membahas tentang si Jonathan Galindo di konten YouTube miliknya. Kayak semacam dia bilang, hati-hati sama ini orang. Jelas-jelas dia itu orang jahat sebagai predator anak dan udah pernah ditangkap. Bla 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 yang gitu-gitu deh. Nah, berhubung Carlos Name ini tinggal di Spanyol, dia sendiri sudah punya cukup nama ya. Akun Instagramnya aja udah centang biru tuh. Followersnya juga sangat banyak. Jadi kontennya itu pasti banyak yang nonton. Dan karena itu, followersnya ini pada rame-rame nge-report akun dari si Jonathan Galindo, yang mana itu membuat akunnya dari Jonathan di-ban alias ditutup. Alhasil jadilah Jonathan Galindo ini merasa semacam apa ya, marah dengan Carlos Name karena kayak berani-beraninya lu ngusik-ngusik gua. Ibaratnya kan kayak bangun macan lagi tidur. Jadilah si Carlos Name ini tuh diteror abis-abisan sama Jonathan Galindo. Jadi di sini gua akan lebih membahas dari awalnya banget tuh gimana si Carlos Name diteror sampai akhirnya Jonathannya ini berhasil ditangkap oleh polisi. Yang mana ini sebenarnya tuh jatuhnya kayak sebuah drama baru atau cerita tersendiri mengenai sosok Jonathan Galindo versus Carlos Name. Karena kalau di versi yang ini nih, Jonathan Galindo itu diketahui sebagai seorang hacker dan penganut ilmu hitam. Jadi di sini Carlos Name-nya tuh diterornya agak ada mistis-mistisnya gitu, gengs. Oke, pokoknya buat kalian yang mau tahu latar belakang siapa itu Jonathan Galindo dan kenapa dia bisa berkostum seperti anjing Goofy itu, kalian nonton dulu yang part satunya ya. Dan sekarang, langsung aja kita bahas teror Jonathan Galindo di rumah Carlos Name. Seperti yang tadi gue udah bilang, Carlos Name itu sendiri adalah seorang influencer dari Spanyol yang punya banyak followers, dan cerita teror yang ia alami ini dia bagikan sekitar 6 minggu yang lalu di Instastory pribadinya. Jadi dalam video pembukaannya, Carlos ini menuliskan kalau rangkaian video ini direkam mulai dari tanggal 29 Mei. Dia juga di sini berbicara yang ditunjukkan untuk ibu dan ayahnya jika rekaman ini akan mengakibatkan sesuatu pada dirinya. Intinya kayak dia tuh minta maaf lah. Jadi pada hari itu adalah hari kepulangannya dia setelah beberapa hari menjalani rehabilitasi. Dia nih kayak mau cerita nih ke ibu bapaknya. Tapi pas sampai rumah, tahu-tahu halaman rumahnya tuh kayak dikasih dinding itu, geng, sama orang. Tuh, kayak ada dinding yang dibuat dengan sengaja, nggak tahu apa maksudnya. Bahan dindingnya sih kalau dilihat dari kayak kayu gitu ya, yang ditahan sama beberapa balok biar nggak roboh. Terus ceritanya dia nih nanya ke orang yang biasanya bersih-bersih di daerah situ. Masa katanya rumahnya itu udah ditinggalin sama pemiliknya lebih dari 8 bulan. Lah padahal pemiliknya kan si Carlosnya sendiri tuh yang pergi cuma beberapa hari aja padahal. Nih, dia nih nanya ke orang itu buat make sure lagi. Maksudnya gimana, Pak? Tapi tukang sapu itu kayak nggak tahu banyak dan agak cuek juga ditanyainnya. Lalu si Carlos ini tuh coba buat masuk, tapi pintunya dikunci. Gak ada orang lain ataupun kayak pembantu di dalam rumah, semuanya tuh kosong. Akhirnya dia manjat ke rumah sebelahnya buat nyebrang lewat atap. Jadi kayak maling di rumah sendiri. Pas dia berhasil masuk lewat jendela nih, seisi rumahnya tuh kayak udah ditutup-tutupin sama kain putih.
Yang mana biasanya sih emang kalau begini tuh kayak rumah-rumah ditinggalin udah lama sama pemiliknya, biar kayak furniturnya tuh nggak berdebu, makanya ditutupin kayak gitu. Tapi siapa yang melakukan itu dia juga nggak tahu. Lalu saat dia ke ruangan galerinya, di sana harusnya nih ada lukisan hadiah dari ibunya yang begini gambarnya. Tapi saat itu dia menemukan lukisan tersebut tuh ada yang nyoret-nyoret, jadi udah rusak gitu gengs kondisinya. Carlos sih bener-bener bingung apa yang terjadi, nggak ada orang sama sekali di rumah itu. Di sini bisa kita lihat ya, ada patung Bunda Maria yang dibalik sama seseorang. Dia pokoknya mau nunggu ayahnya aja dia sampai pulang. Lalu dia mencoba untuk naik ke atas nih. Dari lorong terdengar ada sebuah suara-suara gitu guys. Ternyata itu adalah suara nyanyian dari televisi yang nyala, dimana itu menampilkan seseorang seperti dirinya yang sedang duduk posisinya tuh. Dan orang itu persis plek-ketik kayak si Carlos. Tapi si Carlos ini merasa nggak pernah begitu. Ini sih creepy banget ya. Terus karena dia takut nih, ini tuh ada apa sebenarnya? Jadi dia tuh sampai ngancurin TV-nya sama stick golf dipukul-pukul tuh. Nah kalau gua mah begitu bakal ditoyor sama mak gua, dibilang anak setan lu ngerusakin TV. Orang kaya mah beda ya gengs emang ya. Tapi setelah dia keluar dari ruangan beberapa saat dan kembali lagi nih, dia melihat televisinya tahu-tahu tuh kembali utuh lagi gengs. Padahal kan udah dihancurin tuh sama dia tuh. Dan pas dia ngecek keluar, pagar yang di halaman tadi tuh juga udah nggak ada dong gengs. Gak mungkin banget kan kalau dalam sekejap tahu-tahu ada pagar kayu bisa hilang begitu. Nah malam harinya nih, Carlos nih melihat di luar rumahnya tuh ada seorang cewek yang parkir mobilnya sambil kayak minta bantuan. Wanita itu tuh seperti dikunci di dalam mobil gitu katanya gengs. Jadi si Carlos nih ngeliat si wanita itu di dalam mobil dari jendela ini. Pas ngecek-ngecek di sekitar wilayahnya tuh sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Jadi Carlos nih nelfon ke polisi untuk minta bantuan, soalnya dia takut juga kalau mau nolongin si wanitanya itu sendirian. Tapi akhirnya dia mutusin untuk ngecek keluar. Nah tuh si cewek ini ngetok-ngetok dari dalam mobil sambil nangis-nangis kayak dikunci nggak bisa keluar. Tapi pas Carlos nanya apa yang terjadi, siapa yang kunciin, si cewek ini tuh nggak ngasih clue ataupun info apa-apa. Si cewek ini cuma minta tolong dari dalam mobil. Si Carlos nggak bisa berbuat banyak dan nunggu polisi aja. Akhirnya polisi tiba dan mengamankan wanita itu. Tapi kayak ada hal aneh gitu sama gelagat polisinya, kayak nyari seseorang lagi atau sesuatu lah. Nah waktu si Carlos ini balik masuk rumah, dia ngeliat TV yang tadi tuh layarnya tuh kebalik dengan tampilan sebuah berita kebakaran, tapi beritanya dari Cina. Akhirnya sama Carlos ini TV-nya ditutupin kain aja. Besok katanya mau dibakar tuh televisi. Tapi tahu-tahu dari TV itu tuh mengeluarkan sebuah suara. Tapi pas kainnya dibuka, TV-nya tuh mati. Keadaannya nggak nyala, gengs. Lalu di luar dia melihat ada seseorang yang duduk sendirian di keadaan yang gelap gitu. Dan itu tuh jamnya udah 1 pagi. Kayak siapa dan ngapain itu orang? Carlos ini akhirnya kembali lagi ke kamar dan dia bilang kayak dia dengar suara. Lagi-lagi TV yang tadi tuh buat ulah dong gengs. Tahu-tahu tampilannya tuh kayak rekaman CCTV. Jadi semacam itu kan TV-nya ada di depan kasur ya. Nah kalau dari tampilan layarnya itu berarti kameranya itu ada di atas TV yang nyorot ke kasur kan. Tapi nggak ada sama sekali kamera di situ gengs tuh. Namun kenapa jadinya si Carlos bisa ada di TV kayak gitu? Pas dia ngecek lagi ke halaman yang tadi, orang yang duduk di sana tuh udah nggak ada, udah hilang. Dan penjaga yang biasanya patroli di sekitar situ juga lagi nggak ada, jadi keadaannya tuh kosong banget. Nih si Carlos tuh kayak masih penasaran sama TV-nya, heran nggak ada kamera, tapi gimana caranya dia bisa kerekam melalui TV? Tapi tahu-tahu ada sosok putih yang bikin jump scare. Udah lagi kaget gitu, tahu-tahu pakai listrik mati lagi adegannya. Pas dia balik ke kamar lagi nih, tahu-taau TV yang tadi jatuh sendiri. Mampus nggak tuh? Lalu Carlos ini kayak kabur ke ruangan lain dan mengunci pintunya dari dalam. Tapi dari balik pintu itu kayak ada suara yang garuk-garuk pintu gitu. Setelah beberapa lama dan suara itu hilang, dia ini lari ngibrit keluar untuk ke mobilnya. Dia akhirnya ke sebuah rumah sakit karena itu tempat publik yang paling dekat dari rumahnya untuk maksudnya minta tolong. Tapi ternyata di dalam rumah sakit itu keadaannya kosong, kagak ada orang sama sekali. Maksudnya ini tuh ganjil banget ya. Ya iya masa rumah sakit kosong? Apalagi situasinya kan ini lagi pandemik nih. Yang mana rumah sakit biasanya harus siap siaga dan dari berita-berita aja rumah sakit penuh semua. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi aja deh dari rumah sakit itu. Tapi di jalan ini dia merasa kayak muter-muter aja. Ngelewatin tempat yang sama berulang-ulang kali. Tuh bener aja dia yakin banget tuh udah ngelewatin rumah bercat kuning ini tuh 6 kali. Jadi tuh ini semacam kayak disesatin setan keder, gengs. Waktu dia ngecek pakai Google Maps nih, posisinya itu dibilang dia lagi di tengah laut masa. Lah gimana deh? Mungkin ini kalau versi logisnya dia nih kayak lagi di hack handphonenya. Tapi kalau di Indonesia ini pasti dibilangnya ini ditutup matanya sama jin nih. Carlos ini tetap menerusin berkendara dan dia yakin 100% kalau dia cuma muter-muter di tempat yang sama. Lalu dia seperti diarahkan ke gerbang ini, gengs. Akhirnya dia coba buat masuk tuh dan cari tahu.
Di dalam, tahu-tahu dia ketemu sama sosok makhluk kayak gini, gengs. Yang nggak tahu itu orang apa bukan. Dia terus menyusuri tempat itu yang luas banget sampai dia sendiri tuh capek jalannya. Lalu dia menemukan ada sebuah gudang yang di dalamnya kayak semacam lab eksperimen gitu. Nah, di sini tuh terlihat kayak ada akuarium. Di dalam ruangan itu dia menemukan banyak hal-hal aneh. Salah satunya benda ini yang Carlos ini nggak tahu itu apa. Tapi sama dia diambil buat dibawa pulang. Dan dikata biasa kali ya main dibawa pulang aja itu. Pas dia ke mobilnya, Carlos menemukan kalau ada yang membuka mobilnya, gengs. Soalnya itu kelihatan ya, pintunya kebuka dan lampu di dalamnya tuh nyala. Tapi karena dia udah capek, bodo amat lah dia masuk ke dalam mobil. Lalu kebetulan ada mobil derek nih yang lewat, soalnya kayak ada mobil tuh yang kecelakaan. Jadi si Carlos ini tuh ngikutin mobil derek itu biar bisa keluar dari tempat tersebut. Soalnya kan tadi dia kayak muter-muter terus kan. Di situ dia juga bilang baterai HP-nya udah mau habis dan dia janji akan update kalau udah sampai rumah. Paginya, Carlos ini update kalau akhirnya dia bisa pulang dengan mengikuti mobil derek yang semalam nih. Dia bilang kalau siang tuh suasananya bagus, enak gitu. Tapi kalau malam, apalagi kayak kemarin, itu serem banget. Nah, lagi ya, baru aja bilang tadi kalau siang tuh bagusnya serem. Kau tahu, air kolamnya tuh berombak hebat kayak gini, guys. Tuh, goyang-goyang kayak ada gempa, tapi bener-bener di sekitarnya tuh nggak kenapa-kenapa. Nah, ini keadaannya udah malam hari lagi ya, gengs. Si Carlos ini dengar kayak ada yang ngelemparin sesuatu ke kaca jendela. Pas dia ngecek keluar, ya mampus, itu ada Jonathan Galindo di halaman kolam renangnya. Berdiri gitu aja sambil ngeliatin. Di sini Jonathan kayak berusaha masuk tapi kehalang oleh pintu-pintu kaca yang dikunci. Jadi dia cuma bisa sampai teras doang tuh posisinya. Namun posisi mereka tuh sebenarnya udah deket banget ya, gengs. Cuma dibatasi kaca doang kayak di video klipnya Arila sama BCL. Di sini terlihat si Jonathan kayak mencari cara untuk masuk dan menelepon seseorang dari luar halaman. Sementara si Carlos ini diem-diem udah nelfon polisi juga buat ke rumahnya. Bayangin deh, kalau orang asing di halaman rumah kalian tuh ada sedekat itu, rasanya kayak dengkul lemes nggak sih? Kira-kira kalian bakal ngakuin apa? Komen di bawah ya. Di sini Jonathan kayak udah kepancing ya marahnya dan si Carlos terus ngevideoin serta ngefoto-fotoin dia buat barang bukti. Pas dia tahu nih direkam dan difoto, mendadak tingkahnya katanya jadi lebih kalem begitu. Gak tahu ini mungkin biar alibinya dia nih terlihat bukan orang jahat di kamera atau emang sadar kamera aja, kita juga kurang paham. Akhirnya polisi datang dan berhasil menangkap orang yang mukanya seperti si Jonathan Galindo ini. Setelah polisi membawa si Jonathan, si Carlos ini akhirnya keluar untuk ngecek halaman tempat tadi si Jonathan keluyuran. Di sana, dia menemukan sebuah tas yang kayaknya itu punyanya si Jonathan. Di mana di dalamnya ternyata ada berbagai kayak barang-barang laptop, terus sama alat-alat buat ngehack, dan juga ada beberapa barang yang dibilang itu kayak punya neneknya si Carlos tuh. So, itu tadi cerita lengkap dari video yang di-share oleh Carlos Nim, dari mulai dia diteror nih, setelah menyebarkan berita mengenai Jonathan Galindo, sampai akhirnya si Jonathan ini berhasil ditangkap oleh polisi, dan ditemukan bukti kalau ternyata dia adalah hacker. Yang mana itu menjelaskan kenapa dia bisa mengetahui lokasi rumahnya si Carlos Nim nih, makanya dia bisa sampai ke sana. Terus dia juga ngehack TV-nya, sampai juga handphonenya dihack tuh GPS-nya kan tadi. Tapi untuk masalah yang bagian mistis-mistisnya tuh, ya gue juga masih kurang tahu juga, maksudnya apa benar si Jonathan Galindo ini, selain menghack Carlos ya, dia juga menginginkan semacam ilmu hitam. Walaupun pada akhirnya si Jonathan udah tertangkap ya, tetapi ceritanya nggak happy ending sampai di situ aja, gengs. Karena ada masalah lain yang muncul, di mana selebgram ataupun influencer sekelas Carlos Nim ini dikabarkan menghilang dan sampai saat ini tidak diketahui kabarnya gimana. Unggahan terakhirnya di Instagram itu tertanggal 4 Juni 2020 kemarin. Dan sampai saat ini berarti udah kurang lebih 1 bulan, itu dia nggak pernah update lagi, alias menghilang dari sosial media. Dari situ rumor baru pun bermunculan nih. Apakah yang terjadi dengan Carlos Nim sebenarnya? Apakah ada sindikat lain atau semacam Jonathan Galindo yang lain yang menculik dan membunuhnya? Pokoknya sampai sekarang masih menjadi misteri, geng. Dan apakah kalian semua ini sebenarnya percaya dengan semua yang terjadi dari video-video tadi? Maksudnya itu semua nyata atau hanya drama belaka? Ya pokoknya kalian tentuin aja sendiri. Gue sih di sini cuma ngikutin request dari kalian buat nyeritain kejadiannya gimana biar kalian lebih mudeng gitu. Kalau kalian baca sendiri itu kan bahasanya bahasa Spanyol. Kan kita berasa kayak nonton Amigos Exempre tuh. Zaman dulu kayak ngomong apa sih lu? Kan begitu. Ya udah pokoknya thank you banget semua yang udah nonton, dan jangan lupa untuk subscribe di bawah buat kalian belum, karena di next videonya nih ada sebuah kasus yang gak kalah seru yang udah gue siapin buat kalian, dimana kasus ini tuh sama-sama menimbulkan sebuah kehebohan dan pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan orang dalam kasus nanti nih. Jadi biar gak ketinggalan, pastikan kalian udah subscribe dan nyalain notifikasinya. Like juga video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kamu buat bahan gosipan, kan jadi enak gitu kayak ngomongin sama teman-teman. Oke, sampai ketemu kita di next video Mr. Sing selanjutnya. Dadah.